Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan Anda memperoleh materi-materi baru yang bermanfaat. Selamat mengikuti. Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak pernah kekurangan tokoh yang berintegritas dalam berbagai bidang. Hanya saja sebagaimana dikemukakan dua tokoh sebelumnya, ada sikap dan mentalitas yang lebih suka memilih orang yang asal bapak senang. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam manusia Indonesia adalah tokoh-tokoh yang nilai-nilai kehidupan, perjuangan dan integritas mereka untuk negara layak dicontoh generasi penerus. Ikuti terus di Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi. Pada saat tulisan ini ditulis, sedang berlangsung pesta olahraga dunia Olimpiade di Paris, Prancis. Atlet Indonesia berhasil menyabet 2 emas dan 1 perunggu dari cabang sports climbing dan weightlifting serta bulu tangkis. Selamat kepada mereka. Tokoh manusia Indonesia kali ini adalah seorang maestro bulu tangkis, yaitu Rudy Hartono Kurniawan. Selamat mengikuti. Tidak mudah bagi Rudy untuk menjadi seorang maestro bulu tangkis dunia. Sejak usia 10 tahun ia sudah harus bangun jam 5 pagi, berlari puluhan kilometer, berlatih bulu tangkis, baru kemudian berangkat sekolah. Ayahnya tanpa kenal lelah menggembleng Rudy dengan tangan besi. Tidak ada waktu untuk mengeluh dan bercengeng-cengeng. Sebagai remaja ada keinginan berontak, ingin bermain seperti teman-teman yang lain, tetapi itu tidak mungkin. Hasil kerja keras dan disiplin yang diajarkan ayahnya mulai berbuah di usia 15 tahun. Satu persatu prestasi mulai diraih. Pada usia 18 tahun, Rudy berhasil menjuarai All England pertama kalinya. Sejak saat itu Rudy tak terbendung. Selama 7 kali berturut-turut dia mempertahankan piala All England. Tahun 1975 Rudy kalah dari Sven Pry yang membuat ia tidak menjadi juara 8 kali berturut-turut. Baru pada tahun 1976 Rudy kembali berhasil merebut gelar juara All England untuk ke-8 kali setelah mengalahkan Liam Suyking di final. Suatu prestasi yang sampai saat ini belum tertandingi oleh pemain bulu tangkis manapun. Untuk memahami bagaimana perjuangan Rudy Hartono sampai menjadi maestro bulu tangkis dunia, ikuti wawancara Rudy Hartono berikut. Hai. Let's talk your story, Om Rudy. Om Rudy Hartono. Jujur saya nervous nih Om, ketemu sama Om Rudy. Tapi saya entah mengapa saya kagum sekali karena melihat Om Rudy semangatnya dari dulu sampai sekarang ini masih terjaga banget. Mungkin bisa kasih tahu Om kiat-kiatnya apa saja sampai sekarang ini masih sehat bugar? Yang jelas sebagai manusia ya kita harus mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, terutama atau yang belum kita lakukan. Dan saya percaya bahwa kalau kita mensyukurin apa yang telah kita lakukan dan itu sangat bisa memberikan ya satu katakan angin segar atau satu motivasi terhadap orang yang melihatnya, yang mendengarnya, ya itu satu kebahagiaan. Makanya bagi saya tentunya kalau saya bisa berbuat itu melalui olahraga, saya sangat enjoy gitu. Melalui olahraga itu bisa membuat
Om Rudy enjoy, bahagia, bahkan juga sampai sekarang ini selalu memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar Om Rudy nih. Yeah. Oke, Om Rudy, kenapa bulu tangkis? Begini ceritanya, pada tahun 1958 itu Indonesia merebut Piala Thomas, yaitu kejuaraan bulu tangkis bergu tingkat dunia yang pertama kali. Pasti seluruh masyarakat Indonesia kagum dan merasa bangga, termasuk ayah saya. Ayah saya itu pemain bulu tangkis di klub yang ya lumayan lah di Surabaya, klub Oke. Dia akhirnya menyadari bahwa kenapa kok tidak anak saya yang juga dididik untuk mengikuti jejak pahlawan-pahlawan bulu tangkis Indonesia pada waktu itu. Almarhum Ferry Sonovil, Tan Yu Hok yang masih ada, dan lain-lainnya. Sehingga itu ayah saya mempunyai keyakinan kalau 1, 2 atau banyak orang Indonesia bisa berprestasi tingkat dunia di bulu tangkis, kenapa enggak anak saya juga tidak. Ya saya waktu itu masih umur 8 tahun, tentunya saya cuma tahu aja, mendengar dari orang tua, dari ayah saya, mau nggak jadi pemain badminton seperti itu, luar biasa, bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Oh ya mau. Saya nggak tahu, saya pikir gampang main badminton. Ternyata sejak itu mulai pagi hari saya harus bangun pagi jam 5, disuruh latihan lari. Saya bilang dalam hati saya, ini main badminton kok mesti lari pagi. Memang nggak ngerti waktu itu. Cukup juga menjadi satu tekanan, karena tiap pagi bangun kalau nggak lari ya loncat tali. Dua itu terus menerus. Ternyata setelah saya sadari dalam waktu yang singkat saya sudah bisa istilahnya berprestasi. Dalam kejuaraan junior saja umur saya kira-kira waktu itu 11 tahun udah mulai kelihatan, karena disiplin, bangun pagi, lari, sampai lari 10 kilo itu ibarat kayak ya hal yang mudah begitu, dan itu sudah terbiasa. Saya lakukan tiap hari. Kalau hujan loncat tali, kalau nggak hujan lari. 360 hari dalam 1 tahun, katakan 300 hari lah, 300 kali. Dan itulah usia dini saya diisi dengan kegiatan berolahraga yang menuju tingkat dunia. Tapi pada saat itu saya sempat mengutip dari percakapan yang Om Rudy sempat lakukan ya, ketika Daya mewawancari Om Rudy, ternyata ada banyak olahraga juga yang Om Rudy tekuni, atletik, kemudian juga ada voli dan sepak bola pada saat itu Om ya. Cuman pada akhirnya Om Rudy memfokuskan untuk menekuni bulu tangkis karena dorongan dari ayah. Ya, salah satunya gitu, karena gini, menurut ayah saya, kalau ada salah satu orang Indonesia pernah prestasi dunia, ya ikutin aja olahraga apa dia. Ya kebetulan saat itu bulu tangkis. Ya tentunya sederhana kan. Kalau satu orang Indonesia bisa tingkat dunia, kenapa yang lainnya tidak? Dan akhirnya memang benar. Saya melihat bahwa bulu tangkis ini olahraga perorangan, dan orang Asia paling cocok dengan olahraga ini, dan bulu tangkis adalah sangat sesuai dengan orang Indonesia atau orang Asia. Paling cocok untuk orang Asia karena itu dari segi apa tuh? Kalau menurut saya begini, bulu tangkis itu tidak perlu pakai power yang betul-betul luar biasa. Misalnya contohnya harus berotot. Yang kedua nggak perlu tinggi, wajar aja 170 bisa. Susi Susanti 160 juara dunia. Taufik Hidayat juga kita kenal. Taufik Hidayat 175 paling. Juara Olimpiade medali emas dan dunia. Dan ini ya sudah terbukti. Cuma saya aja agak tinggi sedikit, tapi masih. Kalau terlalu tinggi pun nggak bagus. Ya lebih baik basket, voli, ya kan, berenang. Nah, jadi
adalah tepat, dan sampai sekarang menurut saya orang Indonesia itu cocok sekali menjadi pebulu tangkis tingkat dunia. Tinggal bagaimana membinanya agar kita terus lestari, panen medali emas Olimpiade atau juara All England. Oke, kalau untuk pembinaan mungkin nanti akan ada bintang tamu juga yang spesial yang kita hadirkan secara langsung nih, Om Rudy. Tapi untuk sekarang ini saya penasaran. Saya baca di sebuah artikel yang mengutip buku yang Om Rudy buat, Raja Wali dengan Jurus Padi, dan di situ Om Rudy bercerita kala itu Om Rudy berlatih itu di jalan aspal di depan PLN, betul Om ya? Iya. Boleh nggak sih Om ceritain kala itu seperti apa sih rasanya, ambience-nya yang ada di situ? Ya memang saat itu karena usia masih ya anak-anak, umur 8 tahun. Wow. Itu merupakan hal yang bukan hal yang kenapa kamu latihan di luar, hal yang biasa, wajar. Oke. Karena saya belum jadi juara, baru mulai. Yes. Jadi ikut apa adanya. Dan kebetulan itu pada hari libur biasanya latihan, karena itu tempat parkiran toko spare part mobil. Pas itu depannya PLN. Jadi ya tiap Sabtu dan Minggu, terutama hari Minggu pagi itu ya bawa ini, pasang net ini semua, terus latihan. Kalau sudah lewat dari jam 10 panas sekali, jadi harus pagi-pagi jam 6 malahan. Oke. Jam 6, 2 jam, 3 jam latihan itu, ada angin juga nggak apa-apa. Kalau hujan ya udah pasti nggak bisa. Yes. Tapi bagi saya itu bukan merupakan satu hambatan. Wajar aja seperti biasanya kita main. Kalau anak-anak itu main di luar itu wajar. Tapi setelah saya mulai bagus, mulai lebih bagus, saya main di lapangan, yaitu yang tertutup atau gedung. Tapi bukan gedung total. Bahkan saya berlatih di bengkel kereta api, di situ ada. Ya, bengkel kereta api. Ya, tapi itu tidak menjadikan saya kecewa atau menurun. Kok latihan bengkel, baunya yang bau oli, bau semua yang ya namanya bengkel. Iya. Karena itu hari-hari ya, artinya istilahnya sudah jam kantor, kayak bisa dibuat latihan. Saya bisa gambarkan, maaf saya motong ya. Pada saat itu berarti Om Rudy tidak pernah mengeluhkan sama sekali dengan kondisi yang Om Rudy jalani ketika Om Rudy berlatih. Mengeluh itu ada. Karena olahraga ini adalah sesuatu yang mengulang bolak-balik begitu. Terutama kalau misalnya bangun pagi jam 5 pagi itu sudah dilakukan sampai saya masuk ke pelatnas, namanya Pusat Latihan Nasional di Jakarta. Jadi ada, tapi mengeluh biasa, itu namanya manusia. Lakukan terus, target. Jadi latihan saya itu adalah latihan on target. On target. Jadi kalau misalnya gini, 1 jam saya harus menempuh berapa kilometer, atau 10 kilometer berapa menit saya tempuh. Kebalik kan, tapi itu target, mempercepat, mempersingkat, itu menambah daya tahan. Bulu tangkis ini memerlukan daya tahan, stamina. Bulu tangkis ini memerlukan kecepatan. Bulu tangkis ini memerlukan fleksibilitas, agility juga. Bulu tangkis memerlukan perlu power, tapi tidak power yang kayak kekuatan yang melebihi ini, enggak. Power juga perlu, tapi tidak. Karena bulu tangkis ini skillnya speed, endurance, and power. Itu salah satunya seperti itu. Ada yang menarik dari kisah Om Rudy ketika Om Rudy mempersiapkan diri menuju ke All England. Saya baca Om Rudy kala itu berlatih tanpa pelatih, betul Om? Oh iya, zaman saya itu 1967 atau 1965. Itu untuk pelatnas itu nggak seperti sekarang, semua disiapin. Kalau dulu kalau ada proyek saja atau kalau ada sasaran, baru ada pelatnasnya.
Dan pelatih juga jarang dikasih. Artinya pada waktu itu menjadi pelatih bulu tangkis itu ya maaf aja ya, gajinya itu nggak memadai. Jadi harus separuh volunteer, sukarela, baru bisa. Ada itu yang gitu. Karena itu tidak populer. Mantan-mantan pemain yang lagi yang tahun 1958 ya jarang mau jadi pelatih. Ada beberapa tapi jarang. Jadi setelah latihan targetnya sudah selesai, misalnya menghadapi kejuaraan Thomas Cup selesai gitu bulan Mei, ya sudah pulang ke daerah masing-masing. Sehingga pada saat 1967 Thomas Cup bulan Mei selesai, itu saya harus kembali, tapi saya nggak pulang, ada di pelatnas sampai Oktober November. Itu ada kejuaraan nasional, saya main, kalah saya di final. Saya bilang pulang kamu di Jakarta ngapain kok bisa kalah, padahal saya itu waktu itu tahun 1967 Thomas Cup di Jakarta itu saya jadi rising star. Wow. Ya itu, tapi Indonesia kalah karena Thomas Cup adalah tim. Yes, betul. Ya, jadi dikalahkan karena Indonesia nggak mau meneruskan di tempat lain. Itu intern antara tim Indonesia dengan tim Malaysia. Yes. Jadi ada satu konflik yang sebetulnya itu ya wajar-wajar aja, tapi itu dipolitisir sehingga akhirnya ditentukan tidak main kita. Ya udah kalah pulang. Saya kalah juga tahu bulan Oktober waktu itu kejuaraan nasional. Saya bilang pulang aja, kamu latihan di sini aja di Surabaya. Dan saya berlatih tanpa pelatih. Saya cuma mengingat yang penting saya di latihan itu on target. Betul. Bukan pelatihnya. Pelatih itu adalah mendorong, memotivasi kita untuk mencapai target latihan. Yes. Nah kalau target latihan itu target planning yang benar, satu, lebih cepat, lebih kuat, pokoknya lebih aja semua. Ya, betul. Nggak usah terus pakai ukuran, karena kita nggak ada ukuran yang tertulis, karena waktu itu memang ya sekedar hanya insting atau keinginan saya untuk saya lebih baik. Akhirnya kenyataannya saya menjadi juara. Padahal saya pertama kali ikut kejuaraan All England tahun 1916. Jadi dalam hal ini yang utama kalau menurut saya itu adalah keinginan melakukan persiapan yang maksimal. Dan maksimal itu bukan hanya statis sampai misalnya minggu pertama ya maksimal situ, minggu kedua tetap seperti minggu pertama, itu bukan maksimal itu. Yes. Harus meningkat 1%, 2%, 10%, lebih bagus kalau 10% tiap minggu. Itu akan mencapai dalam 4 minggu aja, 1 bulan sudah 40%. 2 bulan capai sasaran. Saya 3 bulan latihan. 3 bulan latihan, bahkan itu juga sendiri, iya. Om Rudi. Saya hanya dikasih sparring partner 1, 2 cukup. Dan sparring partner saya itu di bawah saya, artinya teman latih. Atau kan sparring latihan itu. Tetapi bagi saya itu bukan halangan, itu adalah tantangan, itu adalah memotivasi saya sendiri. Nah akhirnya ini secara tidak langsung saya mendapatkan apa? Satu keuntungan, bahwa kalau di dalam lapangan, di pertandingan, tidak ada satupun yang bisa membantu kamu kecuali dirimu sendiri. Kalau kita mandiri, artinya sudah dilatih. Mandiri itu sudah dilatih dalam latihan. Yes. Itu akan mudah, tidak menjadikan kita kehilangan kontrol atau kehilangan kepercayaan diri. Waduh, ini bagaimana? Apa saya bisa lakuin ini atau tidak? Tapi karena tiap hari dilatih, nah, di situ kamu mendapatkan keuntungan. Makanya ini saya yakin bahwa kalau setiap olahragawan melakukan begitu, dia tidak akan pernah namanya kalah. Kalah itu hanya satu motivasi dia untuk berlatih lebih lagi
untuk supaya jadi menang gitu. Iya, betul. Jadi jangan menyalahkan kiri kanan atau siapa ini kurang itu, tapi lakukan melihat introspeksi kepada diri sendiri. Apa yang saya kurang? Saya kurang cepat, ya latihan yang bisa lebih cepat. Nggak usah sekaligus. Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Ya ngomong aja deh 6 bulan berlatih. Yes. Udah pasti bisa. Tetapi ini tantangan yang berat. Makanya untuk menjadi juara itu tidak sulit. Yang sulit itu ya diri sendiri mau nggak gitu. betul Om. Jadi saya bisa simpulkan pada saat itu ketika Om Rudy berlatih sendiri, secara tidak langsung, secara otomatis juga yang memonitori diri Om Rudy selama berlatih diri sendiri, dan itu merupakan tantangan. Dan saya sempat mendengar ucapan dari Om Rudy bagaimana untuk memiliki mental juara, dan itu yang tadi Om Rudy ceritakan adalah kiat-kiat untuk mempunyai mental juara, bukan begitu Om Rudy? Iya, benar. Jadi mental juara itu adalah kedewasaan kita dalam bertindak. Yang namanya dewasa itu adalah apa yang kita ucapkan, ya itu kita lakukan. Jangan kita ucapkan A, kita lakukan Z. Artinya begini, kalau hari ini saya harus berlatih 1 jam dengan kecepatan sekian, ya penuhi, itu aja kok, sederhana. Ngapain kita saya mau latihan begini, begitu, nggak pernah dilakukan. Lah kalau di lapangan saya hanya sederhana aja mengatakan ini. Kalau kamu di pertandingan, apakah kamu boleh nawar? Ntar dulu ya istirahat. Tidak gua bisa mau sama minum, sekali. gua ini, gua itu. Gak akan bisa. Ya kamu harus selesaiin apa? Ya menang, baru selesai. Atau kamu kalah. Apa mau kejuaraan All England itu 1 tahun sekali, bulan Maret. Kalau kalah, ya tunggu lagi 365 hari. Tiap hari bangun mikir, kenapa saya kalah? 365 kali bangun, kenapa kok saya kalah? Bagaimana untuk balik? Ya nanti tunggu. Makanya saya punya prinsip, saya nggak mau kalah. Karena waktu saya masih bagus, atau waktu itu saya umur 19, ini kesempatan. Saya tidak memikirkan saya harus jadi, apakah saya bisa juara 7 kali? Tidak, nggak perlu jauh-jauh. Saat itu bisa nggak menang, itu aja. Kalau saat itu persiapannya bagus, Anda bakal menang. Berarti itu turnamen yang pertama. Turnamen tidak pertama itu. Tetapi All England pertama kali. Baik. Nah, Om Rudy, bahkan ada proses latihan yang entah mengapa ketika saya membaca, dan ini kan saya bisa tahu langsung dari Om Rudy, saya terinspirasi karena Om Rudy berlatih seolah-olah sudah ada di kompetisi All England. Secara tidak langsung berarti pada saat itu Om Rudy berimajinasi melihat atmosfer atau merasakan atmosfer dari All England, Om. Oh ya, itu seharusnya begitu. Jadi berlatih seperti bertanding. Yeah. Oke. Karena itu artinya harus fokus 100%. Setiap kali Anda bertindak di lapangan ini itu, ya melakukan smash, melakukan netting, apa semua yang harus dilakukan itu lakukanlah fokus 100%. Fokus adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Kalau 100%, kalau fokusnya Anda 90%, kurang 10%, bisa saja itu bikin out. Waktu nyemes itu bisa aja, waktu net itu nggak masuk. Exactly, Ya, itu bisa kejadian, tapi nggak boleh berbuat salah. Anda harus perfect. Perfect artinya Anda harus lebih baik dari lawan. Bukan perfect secara keseluruhan, perfect, tapi lawannya lebih bagus dari Anda. Ya nggak perfect itu. Perfect artinya Anda lebih baik dari lawan. Nah, latihan ini sangat penting karena ini mengulang, boleh salah, boleh apa. Nah, makanya ada pepatah mengatakan practice make you perfect. Yes.
berlatih membuat engkau sempurna. Hanya itu. Berlatih bukan bertanding membuat engkau sempurna, bertanding membuat engkau juara. Ya itu gitu. Bahkan quote itu pun juga sebetulnya bukan hanya dikhususkan untuk olahragawan saja Om ya. Semua profesi pun juga bisa untuk melakukan itu. Ketika kita berlatih tekun, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang sempurna dari usaha keras kita. Nah, Om Rudi, pada saat itu Om Rudi masih berusia muda Om ya, ketika menjuarai All England 18 tahun? Ya mau 19. Mau 19 tahun. Tahunnya tahun 19, tetapi usianya belum 19. Belum 19, on the way lah Om ya, ke 19 tahun. Pada saat itu, apa komentar ayah Om Rudi ketika mengetahui anaknya menjadi peraih juara All England? Yang pasti senang, bahagia ayah dan ibu, karena ya apa yang dia idamkan saya untuk bisa menjadi juara. Ya saat itu juara All England, wah pasti bangga. Saya lihat dari wajahnya. Pada waktu saya pulang ke Surabaya, diarak, disambut oleh masyarakat Surabaya, baik itu Jakarta juga. Jadi kita semua saat itu ya sangat bahagia lah. Istilahnya ya namanya All England itu juara. Kalau juara saat itu menjadi satu, katakan, menganggap bahwa ini juara dunia, karena saat itu belum ada juara dunia. Ya, baru ada tahun 1977 kejuaraan dunia resmi. Tapi semua dan sampai sekarang, kalau jadi juara All England itu merupakan ya namanya tanda kutip itu gaji terbesar. Jadi itu tolok ukur dapat gaji untuk 1 tahun dari penghasilan dia untuk sekarang. Untuk saat ini berarti? Iya. Untuk yang lalu cuma terima kasih, salaman, oh bagus, itu aja. Itu pun sudah senang saya. Wow, berarti pada saat itu ketika Om Rudi mendapatkan gelar All England, hadiah pun nggak ada. Tidak seperti sekarang ini? Iya. Wow. Tapi apa yang pada akhirnya membuat Om Rudi konsisten hingga pada akhirnya, apakah Om Rudi terbayangkan bisa untuk memenangkan 8 gelar All England? Nah, nggak ada. Itu merupakan satu kebanggaan saya kalau jadi juara All England. Saya cuma itu aja, bahwa kita bisa menoreh nama di dunia di kejuaraan All England. Baru ada kejuaraan yang disebut 1977, itu kejuaraan dunia. Dan itu 3 tahun sekali. Saya pernah juara sekali aja kejuaraan dunia di Jakarta tahun 1980-an gitu ya. Jadi tapi ya beginilah, sampai sekarang kejuaraan All England merupakan kejuaraan yang benar-benar diidam-idamkan oleh setiap pebulu tangkis dunia. Ya tentunya ada kejuaraan seperti Olimpiade 4 tahun sekali. Ya siapa sih nggak pengen? Saya cuma nggak kebagian aja waktunya. Udah. Tetapi saya berharap yang Indonesia ini kebagian terus gitu loh. Yes, betul. Bahkan mungkin menurut saya Om Rudi bisa memenangkan 10 gelar All England. Nggak lah, itu sudah kelewatan. Lebih baik 8 aja lewat, ini sudah cukup. Okay. Anyway Om, saya ingin mengajak Om Rudi throwback pada saat itu ketika Om Rudi ada dalam gelaran All England. Ini ada satu gambar di mana ternyata pada saat itu setiap pertandingan pemain mau minum tuh ambil sendiri Om ya? Oh iya. Kalau sekarang kan udah disiapin tuh Om, biasanya. Ada. Tapi pada saat itu seperti itu. Iya. Ya memang itu salah satu perubahan. Kalau dulu memang ya begitu, sangat sederhana, harus ngambil sendiri. Kalau sekarang mungkin nggak disiapin, bawa sendiri. Bawa sendiri. Iya. Lebih bagus bawa sendiri. Lebih bagus bawa sendiri. Tapi ada juga yang disiapin juga. Itu kan salah satu ya katakan kesiapan dari organizing committee. Ya. Tapi rata-rata sekarang bawa sendiri. Yes, kita kalau berbicara seputar rival Om Rudi, pastinya banyak Om ya, bukan hanya 1-2 saja Om ya. Oh iya. Tapi ada satu kisah yang sebetulnya menarik adalah ketika Om Rudi berhadapan dengan Tan Aik Hwang, betul Om? Iya.
pebulu tangkis asal Malaysia. Iya. Dan pada saat itu ternyata Om Rudi pernah takluk 2 kali. Iya. Hingga pada akhirnya Om Rudi bisa revenge. Jadi begini, Tan Ek Wong itu sudah lebih di atas saya, pernah juara All England sekali. Nah, saat ketemu dengan saya, jadi dia 1968 di final. Tapi saya ada keyakinan untuk bisa menang. Kenapa? Karena saya sudah pernah membuktikan waktu di mana di Jakarta di kejuaraan Thomas Cup, saya menang telak. Nah, tahun berikutnya dia masuk ke finalnya. Ada sedikit namanya keyakinan. Tetapi saya belum punya pengalaman di All England. Ya. Kejuaraan itu jauh dari Indonesia dan pertama kali saya harus ikut, maka ya ada sedikit yang namanya under pressure atau ada tertekan gitu, ada beban mental. Cuma saya ada keyakinan apa? Karena persiapan saya 4 bulan lebih, mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi 4 bulan itu saya bersiap sangat serius. Dan kalau saya sudah serius, ya sudah. Itu namanya yang lihat aja kok begitu gitu. Ekstrim. Tapi kalau mau jadi juara harus ekstrim. Ekstrimnya yang positif. Kalau tidak, karena di dalam satu pertandingan atau tiap pertandingan itu ada yang namanya penurunan tingkat, ya katakan kemampuan kita. Yang kita bilang 100% itu bisa 90. Nah kalau kamu latihannya cuma 90 ya turun 80. Nah kalau lawanmu 100 kamu jadi kalah sama lawanmu 90. Nah kenapa saya bisa 7 kali berturut-turut? Karena saat itu permainan saya itu permainan yang dalam masa transisi dari pemain indah atau stroke play menjadi agresif. Nah itu saya. Selama 3 tahun itu saya merubah menuju itu ada di semua. Nah 3 tahun itu saya mendahului. Yang tahun keempat ya baru nyusul ketinggalan. Makanya saya ada advantage sama disadvantage. Saya advantage-nya saya ambil duluan. Nah, itulah yang ada keuntungan. Tetapi keuntungan itu bukan saya santai saat itu. Enggak, saya terus sampai saya usia di mana saya bisa 7 kali berturut. Habis itu mulai. Walaupun dalam menuju 7 kali itu banyak tantangan. Oke, Om Rudi, saya ingin tahu pada saat itu kan Om Rudi memilih untuk melakukan pola permainan yang advantage, kemudian juga menunjukkan permainan agresif. Dan saya yakin sekali pada saat itu pun juga ada beberapa pemain yang terinspirasi dari Anda begitu. Cuman apakah apa yang Om Rudi inginkan itu hadir dari diri Om Rudi atau ada arahan dari pelatih pada saat itu? Ya, seperti yang Anda katakan kan, saya bahwa saat itu sulit ada pelatih. Dan pelatihnya kan pelatih zaman dulu, artinya lebih lama dari saya. Cara mainnya juga seperti yang lalu. Iya, betul. Nah, saya nggak punya kemampuan untuk bermain indah, nggak sabar gitu. Yang saya pikirkan gini, bagaimana Anda bisa secepat mungkin dapat poin. Kalau Anda dapat poin, itu Anda akan jadi pemenang daripada Anda bolak-balik indah mainnya 10 kali rally dapat poin baru, capek. Satu, kedua, iya kalau bagus rallynya, kalau ada yang lebih bagus bisa kalah. Jadi saya bilang main cepat dan agresif. Untuk itu perlu latihan bermain cepat dan bukan smash keras. Main cepat bukan smash keras. Agresif bukan harus smash. Tetapi seefisien mungkin. Kalau perlu 3 pukulan dapat angka. Dan itu saya lakukan setiap kali pertandingan. Saya berusaha dapat angka lebih dulu. Ya tidak semata-mata saya bisa menang terus. Bisa saja tiba di tengah-tengah mandek, angkanya nggak naik, lawan yang naik, bisa kejadian.
Tetapi sepanjang persentase saya lihat bahwa saya lebih cenderung ke arah kemenangan lebih banyak daripada kekalahan. Nah, karena itu saya harus meningkatkan kecepatan, daya tahan, terus agresif. Yes. Agresif artinya ya kalau perlu smash keras, kalau enggak ya ini. Pokoknya mendahului dulu. Nah, ini berhasil. Makanya keberhasilan saya bisa berturut karena apa yang saya lakukan, apa yang saya punya, kemampuan saya itu menghasilkan kemenangan. Memang tidak menang di setiap kejuaraan. Yes. Ya buat apa? Setiap kejuaraan menang, tiba-tiba kejuaraan yang diharapkan yaitu kayak All England terus kalah. Itu tragis namanya. Lebih baik nggak juara di kejuaraan sini tapi juara All England. Dan itu pernah kejadian. Saya belum pernah juara Indonesia. Di final kalah terus sebenarnya. Tapi teman saya yang juara Indonesia belum pernah juara All England. Saya bisa juara All England. Itu yang menarik, Om Rudy. Malah Om Rudy asal Indonesia belum menjuarai satupun di Indonesia. Boleh dicek. Wow. Nah, kenapa? Bisa saja. Kan nggak bisa semua namanya mau merebut absolut untuk bisa menang. Tapi pilihlah yang penting. Daripada Anda juara di kejuaraan kecil-kecil, tapi ini nggak pernah juara. Loh ini kok enggak ini? Banyak yang dipertanyakan itu. Kalau nggak bilang ya gimana? Kalau gua nggak bisa, memang kok bisanya memang juara yang kecil-kecil, yang juara yang penting nggak bisa. Pentingnya sekarang apalagi Olimpiade, juara dunia, juara All England, Asian Games. Itu masih perlu, SEA Games masih perlu. Pilih itu. Nggak bisa semua mau diraup, mau jadi satu. Memangnya jagoan seperti itu ada, tapi hanya biasanya 1 tahun terus dia selesai. Oke. Ada tapi selesai udah. Nah. Berarti itu semuanya dikembalikan kepada pilihan dari si atlet itu sendiri. Ya. Mau kemana fokusnya, ya pada akhirnya bisa tergambarkan planning untuk menghadapi turnamen yang betul-betul itu fokus, begitu Om? Iya. Ada 2 piala yang hanya dimiliki oleh Rudy. Di dunia tidak ada yang memiliki piala tetap All England 2 biji di rumah kecuali Rudy. Bisa ceritanya gimana dulu? Yang tahun 70 sama 73. Iya. Saya sendiri tidak terlalu ambisius untuk meraih 2 piala ini, tapi saya ambisius untuk menjadi juara All England. Menjadi juara All England itu menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi pribadi maupun bagi negara. Untuk menjadi berturut-turut saja 2 kali atau 3 kali itu belum pernah terjadi pada waktu saya ikut. Baru 1 kali, yaitu oleh senior saya Pak Tan Yu Ho di tahun 59. Dia baru juara. Jadi saya juga punya keyakinan untuk menjadi juara karena apa? Karena pernah terjadi orang Indonesia juga menjadi juara. Tetapi keinginan saya bukan sampai hanya sekali saja. Ya, kalau saya diizinkan pada waktu itu saya berpikir bisa 2 kali, kenapa tidak? Dan sampai 7 kali berturut-turut. Dan sampai 7 kali berturut-turut. Memang pada permulaan dikatakan bahwa piala akan diberikan jika kamu 3 tahun berturut juara. Ini yang pertama ini atau yang mana? Yang ini? Yang pertama adalah piala yang paling besar ini. Di mana di sini banyak namanya ada Rudy ada di situ ya. Ada nama saya, ada nama Erlan Kop, ada nama beberapa pemain luar. Dan ini diberikan tetap setelah 3 tahun. Ini tahun 1968 saya juara, 1969 dan tahun 1970. Berarti ini 70 ya.
Ya ini tahun piala sampai tahun 70 kemudian dibawa pulang saya. Sedangkan piala yang kecil ini setelah itu 7 tahun 71, 72 dan 73 saya juara, maka piala ini menjadi milik saya. Dan sebetulnya kalau yang tidak dapat membawa piala atau memiliki piala sudah diberikan medali. Di sini ada 8 medali. Nah, saya sendiri ya istilahnya mau jadi juara itu nggak segampang orang perkirakan, enak begitu. Kalau juaranya enak, persiapan menuju juara itu bukan main. Ya rasanya seperti tekanan itu udah nggak pernah habis. Jadi tidur pun nggak nyenyak, makan pun nggak bisa menikmati. Segala sesuatu pikiran kita fokus gimana jadi juara. Rudy bukan tidak pernah mengalami situasi kritis dalam pertandingan. Pada saat melawan Stuart Johnson, juara Eropa asal Swedia, dalam suatu pertandingan All England, Rudy kalah pada set pertama dengan skor 15-4. Pada set kedua situasi kritis benar-benar terjadi. Rudy ketinggalan 14-0. Satu angka lagi Rudy akan kalah dan tidak akan pernah menjadi juara All England 8 kali. Pada saat shuttlecock di tangan Rudy berdoa, "Aku ingin satu angka saja." Tuhan mengabulkan doa Rudy, sehingga angka menjadi 1-14, demikian seterusnya sampai akhirnya Rudy menyamakan kedudukan dan akhirnya menang dengan angka 17-14, sehingga pertandingan dilanjutkan ke set ketiga, yang akhirnya dimenangkan Rudy dengan 15-0.
Pertandingan inilah yang mengantarkan Rudy maju ke babak-babak berikutnya sampai akhirnya mengalahkan Lim Swee Kin di final dengan skor 15-7 dan 15-7 yang mengantarkan Rudy menjadi juara All England 8 kali. Pebulu tangkis lawan-lawan Rudy seperti Sven Pri, Denmark, dan Punch Gunalan, Malaysia, berkomentar. Jika melawan Rudy, kalau belum mencapai angka 15 maka belum tentu menang. Pada masa itu angka akhir pertandingan adalah 15. Semoga dengan dikenalkannya tokoh-tokoh dari konten manusia Indonesia kepada generasi milenial dan Gen Z dapat menjadi pelajaran bahwa etika, sikap dan perilaku keindonesiaan yang baik harus tetap dipertahankan di tengah kemajuan teknologi. Ikuti tokoh-tokoh bangsa berikutnya pada hari-hari berikut. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.